Mendengar kata pelet, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pelet adalah suatu ilmu hitam yang bertujuan untuk membuat daya tarik kepada seseorang. Di Indonesia sendiri, ada banyak jenis-jenis ilmu pelet. Tapi, kali ini, di dalam kisah ini adalah kisah tentang pelet kuntilanak. Kisah ini terjadi 5 tahun silam. Pada suatu hari, tampak seorang gadis berjalan lunglai. Gadis cantik itu bernama Sari. Kala itu, Sari tengah berumur 25 tahun. Rupanya, saat itu, Sari tengah dilanda masalah yang cukup berat. Sudah beberapa kali ia dikhianati oleh pacarnya. Kali ini, lebih parah lagi. Ia ditinggal pacarnya setelah direnggut kegadisannya. Kejadian itu terjadi di suatu malam di sebuah rumah kosong. Saat itu, mereka berdua tengah asik berduaan, dan kejadian yang seharusnya tidak mereka lakukan akhirnya terjadi. Rupanya, saat itu Sari terlena oleh rayuan Joko pacarnya. Rupanya, Joko sudah mengincar Sari sebagai korban playboynya. Saat itu, Sari dicekoki Joko dengan minuman bercampur obat bius. Dan Sari tidak menyadari akan hal itu. Yang membuat hati Sari remuk redam adalah setelah kejadian itu Joko sulit dihubungi. Ternyata, selama ini Joko sudah punya pacar. Joko mengaku kalau selama ini dia masih sendiri. Ternyata itu hanya alibi Joko untuk mendapatkan Sari. Lebih parahnya lagi, Joko tengah menceritakan apa yang ia lakukan kepada Sari. Dan berita itu pun kini mulai meluas menyebar di kalangan warga desa. Akhirnya, kejadian itu pun berbuntut panjang. Banyak warga yang kini mencemooh Sari dan mengucilkannya. Oleh warga, Sari dianggap aib di desanya. Para pemuda dan warga desa mulai menjauhi dan tidak mau lagi dekat dengan Sari. Sari hanya tinggal berdua, yaitu dengan neneknya yang sudah tua renta. Kini, semakin gundah dan resahlah hati Sari. Hingga pada suatu malam, saat itu malam terasa beda dan aneh. Sekitar pukul 11 malam, Sari belum juga bisa memejamkan matanya. Pikirannya masih terbang kemana-mana. Ia masih melamun di dalam kamarnya. Sekitar pukul 1 malam, Sari pun akhirnya tertidur pulas. Dan di luar sana, masih terdengar suara lolongan anjing hutan yang mengiringi pergantian malam itu. Pagi pun tiba. Sari, yang semalam tertidur pulas, kini ia bangun dengan tubuh yang terasa pegal-pegal. Saat kedua mata Sari terbuka, betapa kaget Sari saat mendapati tubuhnya penuh bercak hitam dan merah. Sari pun kebingungan dengan apa yang ia alami kali ini. Ternyata, cobaan hidup Sari datang bertubi-tubi dan terasa berat bagi Sari. Sekujur tubuh Sari tampak penuh bercak, dan sedikit demi sedikit terasa perih dan gatal mulai melanda di sekujur tubuhnya. Hari demi hari, luka Sari semakin bertambah dan semakin meluas sampai ke wajahnya. Setiap Sari keluar rumah, selalu aja ada yang mengolok-olok dan mencemoohnya. Semakin terkucil dan menderitalah kini Sari. Hatinya semakin merana dengan nasib yang ia alami. Hatinya merintih dan menangis. Hingga pada suatu malam, di tengah hujan rintik,
tampak langit malam yang gelap dan sesekali terdengar suara petir yang menyambar dan kilatan-kilatan cahaya di tengah kegelapan malam. Di bawah rintik hujan yang semakin deras itu, tampak sesosok wanita tengah berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap itu. Rupanya, sosok wanita itu adalah Sari. Sari terus berjalan menembus pekatnya malam itu. Terlihat pandangan Sari yang kosong dan penuh beban hidup. Lama ia berjalan, hingga tak terasa ia sudah meninggalkan jauh dari desanya. Ia pun tak sadar kalau ia telah masuk lebatnya hutan belantara di tepi desanya. Hutan yang konon terkenal angker dan wingit. Hingga tiba-tiba Sari sampai di sebuah tanah lapang yang terlihat aneh dan di hadapannya terbentang sebuah pohon besar yang terlihat sangat angker. Sari yang sudah lelah berjalan kemudian duduk di bawah pohon besar itu. Rupanya dari tadi ada sosok yang telah memperhatikan keberadaan Sari. Di bawah pohon tua itu, Sari yang kedinginan meratapi nasibnya. Tiba-tiba, tanpa disadari, ada sosok bayangan putih dari atas pohon yang masuk ke dalam tubuhnya. Sontak, saat itu Sari tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Ia pun kaget saat ia melihat luka-luka di tangannya tiba-tiba hilang. Ia pun kemudian ganti meraba wajahnya, dan Sari pun tambah kaget dan terkejut saat yang ia rasakan adalah kulit wajahnya yang kini terasa halus. Sari pun tak percaya dengan hal ini. Di tengah rasa kagetnya, tiba-tiba ia seolah ingin tertawa dan tidak bisa tertahan, dan pecahlah tawa Sari. Anehnya, tawa Sari kali ini terdengar begitu menyeramkan dan menakutkan. Suara tawa itu seperti suara tawanya Mbak Kunti. Rupanya, Sari tidak tahu kalau dia telah dirasuki oleh sosok kuntilanak penunggu pohon tua itu. Pagi pun menjelang. Sari yang semalam ketiduran di bawah pohon, kini ia terbangun dan kemudian Sari berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke desanya. Tak berapa lama kemudian, Sari mulai keluar dari hutan itu. Tampak jalan desa menuju ke rumahnya. Ia pun berjalan dan terus berjalan. Sari pun merasakan sesuatu keanehan. Setiap bertemu dengan penduduk, banyak orang-orang yang terbengong melihatnya. Ada juga yang kala itu naik motor sampai nyungsep di semak-semak saat melihat dirinya berjalan. Selang beberapa saat kemudian, sampailah juga Sari di depan rumahnya, dan segera ia masuk ke dalam rumahnya. Sari pun segera melangkah menuju ke kamar, dan segera ia mengambil cermin yang ada di kamarnya. Betapa kaget saat Sari melihat sosok wajah yang ada di dalam cermin. Sosok wajah yang begitu cantik. Ia melihat sosok wajahnya yang cantik melebihi kecantikan aslinya. Sari masih tak percaya akan perubahan wajahnya. Wajahnya tampak memancarkan aura kecantikan yang luar biasa. Kini, kecantikan Sari menjadi buah bibir di kalangan warga, terutama para pemuda desa. Kabar ini pun sampai juga di telinga Joko. Joko yang mendengar kabar ini merasa tidak percaya kalau Sari telah berubah menjadi lebih cantik dari yang dulu. Semakin santerlah warga membicarakan hal ini.
Mereka tak habis pikir. Kemarin Sari yang berwajah jelek, kini berubah menjelma menjadi seorang gadis yang cantik jelita, melebihi kecantikan gadis-gadis di desa itu. Kini, banyak para pemuda desa yang berebut ingin mendapatkan Sari. Mereka memberikan hadiah-hadiah yang beraneka ragam. Terjadilah persaingan di antara para pemuda di desa itu. Di sisi lain, lumayan buat Sari, karena sekarang uang dan barang-barang berdatangan dengan sendirinya. Hingga pada suatu malam, Joko yang lagi berboncengan dengan Sari, dengan bangganya ia merasa telah mendapatkan kembali Sari. Sesampai di rumah kosong, motor Joko pun berhenti, dan lagi-lagi Joko mengajak Sari masuk ke dalam rumah kosong itu. Sari pun kemudian melangkah mengikuti Joko masuk ke dalam rumah kosong itu. Sari pun teringat kembali saat gadis sana direnggut oleh Joko di tempat itu. Entah kenapa, tiba-tiba Sari merasa kegerahan dan seperti merasa ingin bercinta malam itu. Satu persatu pakaian Sari pun mulai dilepas, hingga tak tersisa sehelai benang pun. Melihat hal ini, Joko memang dari rumah sudah punya niat mesum di otaknya. Seketika itu juga, Joko tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun segera memeluk tubuh Sari, dan malam itu, hembusan angin dan suara-suara binatang malam seolah menjadi saksi malam itu. Tiba-tiba, baru asik-asiknya mereka, Joko dikagetkan dengan pandangan. Ia melihat sosok di hadapannya adalah sosok Mbak Kunti. Dan dengan tiba-tiba mencekik leher Joko sambil tertawa menakutkan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.